Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 2 pengukuran waktu baku dan peta-peta kerja praktikum terintegrasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai panduan modul 2 praktikum terintegrasi terkait pengukuran waktu baku dan peta-peta kerja. Langsung saja kita bahas panduannya seperti apa. Yang pertama, di sini ada bab 1 pendahuluan. Untuk bab 1 pendahuluan ini, uraian mengenai permasalahan, ruang lingkup, tujuan, dan kaitannya terhadap pengukuran waktu baku dan peta-peta kerja. Untuk bab 1 ini dibagi menjadi 3 paragraf. Yang pertama sebagai gambaran umumnya, yang kedua sebagai landasan teorinya, dan yang ketiga di situ ada tujuan dilakukannya praktikum modul 2 ini dan juga implementasi yang kalian lakukan pada modul 2 ini seperti apa. Lanjut ke bab 2 yaitu pengumpulan dan pengolahan data. 2.1 Pengumpulan data. Di pengumpulan data ini berisi tentang uraian data-data yang dikumpulkan atau diperoleh pada modul pengukuran waktu baku dan peta-peta kerja. Jadi di subbab ini kalian jabarkan data-data apa saja yang kalian peroleh ataupun kalian kumpulkan untuk dilakukan pengolahan data di modul 2 ini. Seperti itu. Lanjut ke 2.1.1 yaitu layout produksi. Subbab ini menggambarkan tentang layout produksi serta penjelasannya. Jadi untuk di subbab layout produksi ini kalian menggambarkan tata letak dari layout produksinya seperti apa, tata letak dari setiap stasiun kerjanya seperti apa, dan kalian berikan penjelasannya terkait layout tersebut. Lanjut ke 2.1.2 yaitu kondisi lingkungan kerja dan deskripsi pekerjaan. Subbab ini menjelaskan mengenai kondisi lingkungan kerja yang terjadi serta menjelaskan deskripsi pekerjaan yang dilakukan operator pada setiap stasiun kerja. Untuk kondisi lingkungan kerja dan deskripsi pekerjaan ini, kalian bisa melihatnya langsung dari video produksi yang akan kami bagikan kepada kalian. Jadi, diharapkan kalian menganalisis dengan baik dan benar terkait dari isi video produksi yang akan kalian terima. Seperti itu. Lanjut ke 2.1.3 yaitu deskripsi produk. Subbab ini menjelaskan mengenai produk yang akan diteliti dengan menambahkan gambar teknik yaitu 3D dan 2D untuk semua komponen produk yang diproses. Maksudnya di sini adalah untuk di subbab 2.1.3 deskripsi produk ini kalian menjelaskan mengenai produk yang kalian teliti itu seperti apa. Jelaskan juga komponen-komponen yang menyusun produk itu apa saja dan juga gambarkan ke dalam gambar teknik produk kalian itu dari 3 dimensinya dan juga 2 dimensinya untuk semua komponen produk yang diproses. Lanjut ke 2.1.4 yaitu perhitungan scrap. Perhitungan scrap dilakukan untuk semua proses. Pada subbab ini, perhitungan scrap yang diuraikan hanya untuk satu komponen saja, sedangkan untuk komponen lain diuraikan dalam lampiran. Hasil perhitungan scrap untuk semua proses direkapitulasi dalam bentuk tabel. Maksudnya di sini adalah untuk yang dicantumkan dalam laporan kalian pada subbab perhitungan scrap ini cukup hanya satu komponen dan penentuan komponennya kalian bisa tanyakan kepada asisten kalian masing-masing. Jadi untuk perhitungan scrap ini satu komponen tapi untuk semua proses yang dialami oleh komponen terpilih seperti itu. Untuk scrap dari proses-proses yang dilalui dari setiap komponen kalian juga wajib menghitung semuanya. Namun hanya dalam bentuk rekapan, tidak untuk dicantumkan kepada laporan kalian. Tetap yang dicantumkan hanya satu komponen dan seluruh proses dari komponen tersebut. Contoh di sini ada
proses pemotongan dari komponen kabin 1. Untuk proses pemotongan ini, untuk mencari scrapnya, persen scrapnya, langkah pertama di sini kalian mencari ukuran volume balok awal dari bahan baku kabin 1 ini. Kalian bisa langsung masukkan ukuran-ukurannya ke dalam rumus matematikanya untuk mencari volume balok seperti apa. Kalian tinggal masukkan panjang kali lebar kali tinggi, dan kalian akan mendapat volume balok awal ini sebesar 74,008 cm. Lalu selanjutnya, ketika kalian sudah mendapatkan volume balok awal, kalian menentukan ukuran dari volume balok akhir dalam bentuk cm. Di sini kalian tinggal masukkan lagi ukuran panjang, lebar, dan tingginya, dan kalian masukkan kepada rumus matematika mencari volume balok seperti biasa, dan kalian akan menemukan volume balok akhir setelah mengalami proses pemotongan adalah 48 cm. Lalu di sini langkah selanjutnya adalah menghitung volume scrap yang terbuang. Bagaimana caranya? Di sini sudah dijelaskan bahwa caranya yaitu volume awal dikurangi volume akhir. Kalian sudah memiliki kedua volume tersebut dan kalian tinggal masukkan terhadap rumus tersebut. Untuk volume awalnya yaitu 74,008 cm dikurangi 48 cm dan menghasilkan volume scrap yaitu 26,008 cm. Lalu langkah terakhir yaitu menghitung persen scrapnya. Untuk persen scrapnya rumusnya adalah volume scrap dibagi ukuran volume awal dikali 100%. Dan kalian akan mendapatkan hasil 35,14% untuk persen scrap dari proses pemotongan kabin 1. Selanjutnya di sini ada contoh proses pengeboran untuk bagian pasak di kabin 1. Bisa kalian lihat di sini. Langkah awalnya sama, kita mencari ukuran volume awal setelah dia mengalami proses pemotongan. Jadi menggunakan ukuran yang sesudah mengalami proses pemotongan. Kalian tinggal masukkan rumusnya dan cari volume awalnya dan akan mendapatkan nilai 48 cm untuk volume awal. Lalu di sini kita cari volume yang terbuangnya, yaitu dengan cara kita lihat yang terbuangnya itu seperti apa, dan ini kan membentuk seperti tabung. Kalian tinggal masukkan rumus matematika mencari volume tabung, yaitu pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan pi-nya itu kita gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 0,5 kuadrat dikali 1, dan volume yang terbuangnya adalah 0,758 cm. Sekarang kalian akan menghitung persen scrapnya, yaitu persen scrap dibagi ukuran volume awal dikali 100%, sama seperti sebelumnya. Jadi kalian tinggal masukkan saja 0,785 dibagi 48 dikali 100%, yaitu 1,635%. Ini untuk persen scrap dari proses pengeboran. Rekapitulasi keseluruhan untuk nilai scrap pada setiap proses dan komponen dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Nah, berikut di sini adalah contoh dari tabel rekapitulasinya. Kalian harus membuat tabel rekapitulasi ini untuk mencantumkan semua persen scrap yang terjadi hasil dari seluruh proses yang dilakukan pada semua komponen gitu. Dan di sini sudah jelas bahwa tabel ini berisi komponennya apa saja, dan dari setiap komponen itu proses yang dialaminya apa saja, lalu volume awal dari setiap prosesnya apa saja, berapa, lalu volume akhirnya berapa, dan menghasilkan persen scrapnya berapa, seperti itu. Lanjut ke 2.1.5 yaitu data waktu jam henti. Pada subbab ini memuat data waktu jam henti dari hasil pengukuran dalam proses pembuatan produk dan dibuat dalam bentuk tabel.
Sebelumnya, kalian di sini akan menerima dua jenis dataset. Yang pertama adalah dataset waktu jam henti yang berjumlah 40 kali pengukuran untuk setiap proses dari setiap komponen, dan akan ada sisa 10 pengukuran lagi yang masih kosong. Nah, itu akan diisi dari hasil perhitungan dataset waktu yang akan kalian terima lagi, yang berupa cek sheet per stasiun kerja. Nah, di sini untuk cek sheet per stasiun kerja ini terdapat waktu-waktu yang harus kalian olah terlebih dahulu, karena untuk data waktu yang ada di cek sheet kalian akan menerima 3 jenis waktu. Yang pertama, waktu setup awal, yang kedua waktu proses, dan yang ketiga waktu setup akhir. Dan kalian dituntut untuk mencari waktu runtime-nya dari setiap prosesnya. Jadi untuk mencari waktu runtime-nya, kalian tinggal jumlahkan waktu setup awal, waktu proses, dan waktu setup akhir, lalu kalian ubah ke dalam bentuk menit, dan itu sudah menjadi waktu runtime. Ketika kalian sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan itu, kalian bisa masukkan semuanya untuk memenuhi waktu dataset yang 50 pengukuran, yang sebelumnya kosong untuk 10 kali pengukurannya. Jadi, untuk data yang ditampilkan pada subbab 2.1.5 data waktu jam henti ini, yaitu data waktu yang memang sudah benar-benar 50 kali pengukuran. Seperti itu. Lanjut ke 2.2, yaitu pengolahan data. Di pengolahan data ini, uraian mengenai pengolahan data yang akan dilakukan. 2.2.1 perhitungan waktu baku dengan metode jam henti. Contoh, perhitungan untuk proses pemotongan kabin. Jadi di sini sebelum kalian memulai perhitungannya, kalian tentukan dulu berapa tingkat kepercayaan yang akan kalian pakai dan juga berapa tingkat ketelitian yang akan kalian pakai. Sertakan alasannya mengapa kalian memilih sekian persen untuk tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Usahakan untuk argumentasi kalian mengacu kepada kondisi dari setiap operator yang melakukan pekerjaannya yang dapat kalian lihat dalam video proses produksinya. Seperti itu. Untuk 2.2.1.1 yaitu uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilakukan untuk semua proses. Hasil perhitungan yang ditampilkan pada subbab ini hanya untuk satu proses dari satu komponen saja, dan yang lainnya direkap dalam bentuk tabel. Berikut adalah perhitungan data jam henti proses pemotongan kabin 1. Nah, sebelumnya untuk pengerjaan laporannya, kalian tanyakan terlebih dahulu untuk proses yang mana nih yang akan ditampilkan pada laporan kalian terhadap asisten kalian masing-masing. Seperti itu. Dan di sini ada contoh untuk perhitungan dari proses pemotongan kabin 1. Uji keseragaman pertamanya, kalian masukkan semua data waktunya dalam tabel seperti ini, lalu kalian hitung rata-ratanya terlebih dahulu, dan ini rumusnya sudah sangat jelas di sini untuk menghitung rata-ratanya seperti apa, dan lalu kalian menghitung simpangan baku dari keseluruhan data tersebut dengan rumusnya seperti ini. Lalu kalian bentuk datanya seperti ini untuk tabel uji keseragaman data. Nah, di sini untuk perhitungan dari mencari simpangan bakunya kan seperti ini ya. Nah, di sini kalian jabarkan semuanya. Jadi jangan hanya beberapa data saja yang kalian cantumkan di sini, namun kalian harus menjabarkan semua data ke dalam rumus tersebut dan didapatkan simpangan bakunya sejumlah 0,026. Seperti itu.
Dengan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh nilai kepercayaan sebesar 1,96. Berikut perhitungan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Nilai Z dicari dengan menggunakan tabel distribusi normal. Kalian untuk mencari nilai kalian jabarkan seperti ini perhitungannya. Lalu luas kurva menjadi 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. Dengan menggunakan tabel distribusi normal, maka didapat nilai Z sebesar 1,96. Nilai ini digunakan untuk kita mencari batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Maka batas kendali atas yang dihitung adalah untuk BKA-nya rumusnya kalian X bar ditambah Z dikali simpangan bakunya, lalu kalian akan mendapatkan 0,14, dan untuk BKB-nya kalian tinggal dikurangi. Jadi untuk BKA kalian ditambahkan, untuk BKB-nya kalian dikurangi, dan akan mendapatkan nilai BKB yaitu 0,04. Lalu kalian uji keseragaman datanya menggunakan grafik uji keseragaman data seperti ini. Lalu kalian analisis. Diperoleh hasil dari uji keseragaman bahwa terdapat data yang out of control, sehingga perlu diuji kembali dengan menghilangkan data yang out of control. Maksud dari data out of control ini untuk data yang melebihi dari batas kendali atas maupun batas kendali bawahnya. Jadi tidak bisa disebut seragam. Kenapa? Karena melebihi dari batas kendali dan itu harus dihilangkan. Lalu masuk ke uji keseragaman kedua, yaitu menghilangkan data yang out of controlnya. Masuk ke tabel uji keseragaman kedua ini, kalian tandai data yang out of controlnya. Kalian bisa rubah warnanya untuk menandakan bahwa data tersebut adalah data yang melebihi batas kendali, lalu kalian hilangkan. Dan setelah itu kalian hitung rata-ratanya kembali. Setelah itu hitung simpangan bakunya kembali, lalu juga kalian menghitung juga nilai Z-nya berapa dengan tingkat kepercayaan yang kalian tetapkan di awal. Lalu kalian di sini menghitung lagi batas kendali atas dan batas kendali bawahnya. Maka di sini akan mendapatkan batas kendali atas yang baru dan batas kendali bawah yang baru. Lalu kalian uji lagi keseragaman data tersebut menggunakan grafik uji keseragaman data lagi. Nah, bisa dilihat di sini setelah menghilangkan dua data yang sebelumnya melebihi batas kendali, kalian sudah memiliki data yang sudah seragam semua karena tidak ada lagi data yang out of control ataupun melebihi dari batas kendali. Sedikit informasi untuk perhitungan dari uji keseragaman data ini berkemungkinan juga jikalau kalian mengalami beberapa kali penghapusan, jadi lebih dari satu kali. Namun, untuk yang ditampilkan pada laporan kalian, yaitu kalau misalkan penghapusan datanya lebih dari 2 kali, cukup penghapusan data pertama, dan yang kedua adalah data yang sudah memang seragamnya. Jadi ketika kalian mengalami beberapa kali penghapusan, cukup penghapusan pertama yang kalian tampilkan dan juga yang data yang sudah memang seragam, seperti itu. Setelah itu, berikan kesimpulan dari hasil grafik yang didapatkan serta buat rekapitulasi uji keseragaman untuk seluruh proses dalam bentuk tabel. Berikut adalah contoh tabelnya seperti ini. Bisa kalian lihat, semua data dari semua proses yang dialami dinyatakan sudah seragam semua. Jadi bentuk tabel rekapitulasinya seperti ini. Masuk ke 2.2.1.2 yaitu uji kecukupan data. Untuk uji kecukupan data dilakukan untuk semua proses. Hasil perhitungan yang ditampilkan pada subbab ini hanya untuk satu proses. Hasil perhitungan yang lainnya direkapitulasi dalam bentuk tabel. Jadi sama seperti uji keseragaman data, untuk uji kecukupan data pun kalian hanya wajib menampilkan dalam laporan kalian untuk satu proses. Seperti itu.
Lalu masuk ke contoh proses pemotongan kabin 1. Dari hasil uji keseragaman data diperoleh jumlah data atau dalam kurung N sebanyak 47 data dan dapat dilihat pada tabel berikut. Kalian bisa jabarkan nilainya seperti ini. Lalu untuk perhitungan kecukupan data menggunakan persamaan sebagai berikut. Jadi kalian tinggal masukkan saja rumusnya seperti ini untuk mencari uji kecukupan data. Dan ketika kalian sudah menghitungnya, kalian akan mendapatkan nilainya yaitu 45,201. Karena N aksen kurang dari nilai N yaitu 45,201 kurang dari 48, maka simpulkanlah hasilnya itu seperti apa. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka data akan dinyatakan sudah cukup. Karena nilai N aksennya lebih kecil daripada nilai N-nya. Setelah selesai, maka buat rekapitulasi untuk semua komponen yang telah dihitung. Berikut adalah contoh tabel rekapitulasi dari uji kecukupan. Bisa kalian lihat seperti ini untuk tabel rekapitulasinya. Jadi untuk semua proses kalian cantumkan di sini dan semua sudah memiliki keterangan cukup. Lanjut ke 2.2.1.3 faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Pada subbab ini memuat uraian faktor penyesuaian dan kelonggaran tiap stasiun kerja. Penetapan faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran harus disertai dengan alasan yang sesuai dengan kondisi nyata pekerja maupun lingkungan kerjanya. Penentuan faktor penyesuaian berdasarkan metode Westinghouse. Bisa dilihat di sini contohnya seperti ini. Lalu kalian tambahkan, jumlahkan, dan masukkan jadi faktor penyesuaian seperti ini. Setelah itu untuk faktor penyesuaian pun sama, yang ditampilkannya itu hanya untuk satu stasiun kerja saja. Namun kalian wajib menghitung semuanya dan merekap semua perhitungan dari faktor penyesuaian yang kalian hasilkan ke dalam tabel rekapan. Dan contoh tabel rekapannya adalah seperti ini. Lalu masuk kepada faktor kelonggaran. Untuk faktor kelonggaran pun sama, kalian tinggal tentukan nilai-nilai dari kelonggaran yang sesuai dengan apa yang operator yang ada saat melakukan proses kegiatan produksinya. Sama seperti faktor penyesuaian, faktor kelonggaran ini hanya dicantumkan untuk satu stasiun kerja saja. Dan juga kalian wajib menghitung semuanya. Dan setelah itu kalian masukkan ke dalam tabel rekapitulasi faktor kelonggarannya. Dan juga untuk faktor kelonggaran sendiri seperti biasa pencantuman nilainya kalian menggunakan rentang ya. Dan untuk pemilihannya kalian dibebaskan untuk memilih apakah memilih rentan yang kecil ataupun yang besar. Namun kalian harus memberikan alasan mengapa dipilihnya seperti itu. Lalu lanjut ke 2.2.1.4 yaitu perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Perhitungan waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku dilakukan untuk semua proses. Hasil perhitungan yang ditampilkan pada subbab ini hanya untuk satu proses. Hasil perhitungan yang lainnya direkapitulasi dalam bentuk tabel. Langsung masuk ke contoh untuk perhitungan waktu siklusnya. Waktu siklus adalah waktu hasil pengamatan secara langsung yang terbaca dalam stopwatch atau waktu penyelesaian rata-rata selama pengukuran. Untuk waktu siklus tersendiri, kalian tinggal masukkan sigma xi per n sama dengan 4,26 per 48 dan kalian akan mendapatkan nilai dari waktu siklusnya yaitu 0,09. Waktu normal. Untuk waktu normal adalah waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian.
Rumusnya di sini adalah waktu normal, yaitu waktu siklus dikali P atau penyesuaian. Dan kalian akan mendapatkan hasil 0,1116 menit. Setelah itu, kalian masuk ke perhitungan waktu baku. Untuk waktu baku adalah waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor kelonggarannya. Untuk waktu baku sendiri, rumusnya adalah waktu normal dikali dalam kurung 1 plus I atau kelonggarannya. Jadi, rumusnya seperti ini dan kalian akan mendapatkan nilai waktu bakunya yaitu 0,147 menit. Berikut ini adalah contoh tabel rekapannya untuk waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Seperti ini untuk contoh tabelnya. Di sini berisi tentang komponennya apa, setiap proses yang dialami komponen tersebut apa saja, dan jumlah N dari setiap prosesnya berapa, waktu siklusnya berapa, waktu normalnya berapa, dan waktu bakunya berapa, seperti itu. Jadi, semuanya direkap dalam bentuk tabel seperti ini. Selanjutnya yaitu peta-peta kerja pada subbab 2.2.2. Pada subbab ini, uraian mengenai peta-peta kerja dan jenis peta-peta kerja yang akan dibuat. 2.2.2.1 Peta perakitan. Pada subbab ini, jelaskan proses perakitannya terlebih dahulu. Lalu, setelah itu, gambarkanlah peta perakitannya dari produk yang kalian teliti. Masuk ke 2.2.2.2 yaitu peta proses operasi. Untuk peta proses operasi ini sama, jadi sebelum kalian menggambarkan peta proses operasinya, kalian jelaskan dulu dari proses operasi yang dialami dari setiap komponen yang menyusun produk tersebut. Seperti itu. Masuk ke 2.2.2.3 yaitu peta aliran proses. Untuk peta aliran proses ini, jelaskan juga aliran proses dari semua komponen, sertakan peta aliran prosesnya. Jadi kalian jelaskan dulu, lalu kalian baru gambarkan peta aliran prosesnya. Begitu juga untuk 2.2.2.4 yaitu diagram alir. Pada diagram alir, jelaskan aliran proses komponen dari lantai produksinya dan juga baru gambarkan diagram alirnya. Lanjut ke 2.2.2.5 yaitu peta pekerja dan mesin. Untuk peta pekerja dan mesin ini, kalian jelaskan kegiatan pekerja dan mesin untuk pembuatan semua komponen dan sertakan gambar peta pekerja dan mesinnya. Masuk ke 2.2.2.6 yaitu peta tangan kiri dan kanan. Jelaskan kegiatan perakitan dari semua stasiun perakitan dan buatlah peta tangan kiri dan kanan. Seperti itu. Untuk informasi, jadi untuk dimulai dari peta aliran proses, kalian di sini hanya wajib untuk membuat 3 buah peta aliran proses. Untuk komponennya apa saja, kalian tanyakan kepada asisten kalian masing-masing. Begitu pula dengan diagram alirnya, karena peta aliran proses ini ada sangkut pautnya dengan diagram alir, maka komponen yang dibuat menyesuaikan dengan peta aliran proses yang kalian buat juga, yang berjumlah 3 komponen. Untuk peta pekerja dan mesin yang kalian buat, kalian diwajibkan untuk membuat 3 mesin gitu. Maksudnya di sini kalian hanya membuat peta pekerja dan mesin ini dari 3 mesin. Yang dari 3 mesin tersebut menjelaskan semua komponen yang masuk ke proses dalam mesin tersebut. Untuk penentuan mesinnya, kembali lagi kalian tanyakan kepada asisten kalian masing-masing. Untuk peta tangan kiri dan kanan, kalian dibuat sesuai dengan stasiun kerja perakitan yang ada di video produksi. Jadi untuk di video produksi itu ada 3 stasiun kerja perakitan. Jadi kalian di sini membuat 3 peta tangan kiri dan kanan, menyesuaikan dengan jumlah dari stasiun kerja perakitan yang ada pada video produksi. Setelah itu masuk ke bab 3 analisis. 3.1 analisis waktu baku dengan metode jam henti. Jadi kalian menganalisis waktu baku ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk 3.2 analisis peta-peta kerja.
kalian di sini menganalisis peta-peta kerja yang sudah kalian buat. Dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peta-peta kerja tersebut. Lalu 3.3 ini yaitu usulan peta-peta kerja. Jadi, untuk usulan peta-peta kerja ini kalian diwajibkan untuk menganalisis lebih lagi terhadap semua peta yang kalian sudah buat. Diwajibkan untuk kalian minimal untuk OPC kalian membuat usulan, dan untuk setiap peta yang lainnya kalian membuat usulan juga seperti itu. Lalu lanjut ke bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini seperti biasa berisi poin-poin kesimpulan dari laporan yang kalian buat seperti itu. Lalu lanjut ke daftar pustaka. Untuk daftar pustaka kalian cantumkan daftar pustaka yang kalian gunakan untuk landasan teori yang kalian gunakan di bab 1 pendahuluan maupun landasan-landasan teori lainnya yang kalian gunakan dalam pengerjaan laporan modul 2 ini. Lanjut ke lampiran. Untuk lampiran di sini yang harus dilampirkan adalah lembar asistensi. Setelah itu adalah rekapitulasi perhitungan semua komponen ke semua scrap dari semua komponen. Jadi untuk semua scrap dari semua komponen itu kalian wajib melampirkan di lampiran modul 2 ini. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan panduan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada belibet kata atau kata-kata yang kurang jelas yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.